warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah la nabiyya ba'dah. Sahabat-sahabat dunia maya yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Marilah kita utarakan rasa syukur kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya, sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau, kita semua sekarang terhindar dari zaman yang gelap dan terbelakang, yaitu zaman jahiliyah, menuju zaman yang terang benderang yang penuh dengan hikmah dan kenikmatan ini. Marilah kita ungkapkan rasa takdim kita dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Syafi'i Anam. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan ujian UAS, yang ujiannya adalah membuat video edukasi bagaimana sumber-sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan yang lain-lainnya dalam menanggapi dan memberikan solusi terhadap masalah atau problem yang dihadapi masyarakat sekarang. Di sini saya akan mengangkat tema ketika amanah berubah menjadi pengkhianatan. Sahabat semua, saya ingin mengajak kita merenung sejenak. Pernahkah kita merasa marah ketika membaca berita tentang uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi justru disalahgunakan oleh orang-orang yang diberi kepercayaan? Pernahkah kita bertanya, mengapa negeri yang kaya sumber daya masih menghadapi berbagai masalah? Mengapa ada pembangunan yang terlambat, bantuan yang tidak tepat sasaran, atau fasilitas umum yang tidak maksimal? Boleh jadi salah satu penyebabnya adalah karena amanah yang tidak dijaga dengan baik. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha war rasula wa tahunu amanatikum antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan pula mengkhianati amanah yang dipercayakan kepada kalian. Saudaraku, dalam Islam, jabatan bukanlah kehormatan yang membuat seseorang lebih mulia dari orang lain. Jabatan adalah amanah. Kekuasaan adalah ujian. Semakin besar kewenangan seseorang, semakin besar pula pertanggungjawabannya di depan Allah. Coba bayangkan, jika ada seseorang yang dipercaya mengurus satu keluarga saja, ia akan ditanya oleh Allah. Lalu bagaimana dengan orang yang dipercaya mengurus satu desa, satu kota, bahkan satu negara? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang dimuat dalam kitab Al-Ahkam karya Imam Bukhari, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian adalah diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, ketika mendengar adanya dugaan korupsi, penyalahgunaan jabatan, atau pengkhianatan terhadap kepentingan rakyat, jangan hanya melihat sebagai persoalan hukum semata. Islam memandangnya sebagai persoalan akhlak, amanah, dan keimanan. Allah bahkan berfirman dalam Quran surat Al-Imran, wa ma kana linabiyyin an yaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Pada ayat ini ditekankan pada kalimat wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, yang mempunyai maksud yaitu barang siapa yang berkhianat terhadap amanah harta, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa yang dikhianatinya. Masya Allah. Di dunia mungkin seseorang bisa menyembunyikan kesalahannya, bisa menghindari pemeriksaan, bisa menyembunyikan dokumen, bisa menghilangkan jejak. Tetapi
Tetapi di hadapan Allah tidak ada satupun yang tersembunyi. Saudaraku, di sisi lain, Islam juga mengajarkan kita untuk menjadi masyarakat yang cerdas. Jangan mudah termakan hoaks, jangan mudah menyebarkan tuduhan yang belum jelas kebenarannya. Periksa informasinya, tabayyun, dan cari fakta yang valid. Namun, setelah kebenaran telah jelas, jangan pula kita menjadi masyarakat yang apatis dan tidak peduli. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalul jihadi kalimatul haqq 'inda sultanil jair." Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Artinya apa? Islam tidak mengajarkan kita menjadi pembenci, tapi Islam juga tidak mengajarkan kita membenarkan setiap kesalahan. Kita diajarkan untuk mencintai keadilan, mendukung kebenaran, seperti dalam satu kutipan, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan," dan mengingatkan dengan cara yang baik. "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Sebelum kita mengkritik para pemimpin, mari bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah jujur dalam pekerjaan kita? Apakah kita sudah amanah dalam tugas yang diberikan kepada kita? Apakah kita pernah mengambil sesuatu yang bukan hak kita? Karena perubahan besar selalu dimulai dari perubahan diri sendiri. Dalam kitab Al-Iqtisad fi I'tiqad karya Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan, "Ad-dinu wa sultanu saw'amani, walihada qila ad-dinu usu wa sultanu harisu, fama la usa lahu famahdumun, wa ma la harisa lahu fadoir." Agama dan penguasa itu ibarat saudara kembar. Agama adalah fondasi dan penguasa adalah penjaganya. Maka apa saja yang tidak memiliki fondasi niscaya akan runtuh, dan apa saja yang tidak memiliki penjaga niscaya akan hilang. Dari nasihat Imam Al-Ghazali ini, kita belajar bahwa agama dan kekuasaan bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dua amanah yang harus berjalan seiring. Agama menjadi cahaya yang menuntun arah, sedangkan kekuasaan menjadi penjaga yang memastikan nilai-nilai kebenaran tetap tegak di tengah masyarakat. Ketika agama dijadikan landasan dan amanah kekuasaan dijadikan dengan keadilan, maka akan lahir kehidupan yang tentram, bermartabat, dan penuh keberkahan. Karena negeri yang kuat bukan hanya dibangun oleh pemimpin yang baik, tetapi juga oleh rakyat yang beriman, berilmu, berakhlak mulia. Mari kita berdoa agar Allah memberikan kepada negeri ini pimpinan yang jujur, amanah, takut kepada Allah, dan benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat. Dan mari kita menjadi masyarakat yang kritis tetapi santun, berani tetapi bijaksana, serta peduli terhadap kebaikan bersama. Semoga Allah menjaga bangsa ini, memperbaiki para pemimpinnya, dan menjadikan kita semua hamba-hamba yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Sekian pemaparan dari saya. Bila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.